Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Grio Android, channelnya Teknisi Handphone. Bagaimana kabarnya sedulurku? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan tentunya hari-harinya selalu berkualitas. Di kesempatan video kali ini, Grio Android akan sedikit berbagi pengalaman untuk teman-temanku, terkhusus untuk para teknisi handphone ya, menjawab pertanyaan dari para subscriber untuk pergantian CPU pada SM8250. Tetapi sebelum kita sedikit beri rumusnya, bagi teman-temanku yang belum like, komen, dan subscribe di channel Grio Android, agar channel kami terus berkembang, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya agar channel kami terus berkembang. Dan saya ucapkan terima kasih banyak, terkhusus untuk para membership yang sudah bergabung join di channel Grio Android. Atas supportnya, channel Grio Android bisa berkembang sampai hari ini. Nah, mungkin ada teman-teman yang belum join, belum bergabung di membership kami. Tentunya banyak sekali tutorial-tutorial, termasuk pergantian sentral prosesor menggunakan ACG Tech Plus untuk chipset Qualcomm, chipset MediaTek, Exynos, yang tentunya akan selalu kami update. Cukup murah sedulur, jadi untuk teman-teman yang pengen join di membership cukup 19.000 ya. Tentunya banyak sekali keuntungan, apalagi untuk teman-teman yang di situ baru membeli ACG Tech Plus, atau teman-teman yang sudah membeli tetapi belum bisa menggunakannya, baik dari mulai cara instalasi sampai option-optionnya. Banyak sekali kita ulas di channel membership. Oke lur, nanti silahkan dicek di membership ya. Cukup murah, 19.000 saja. Oke, di sini nanti akan sedikit saya beri rumusan untuk pergantian sentral prosesor pada SM8250. Ini saya contohkan di Mi 10T. Nanti tentunya untuk filenya ada di deskripsi, bisa teman-teman download ya. Seperti itu. Teman-teman bisa download, kemudian bisa diaplikasikan di meja servisnya masing-masing. Tentunya cara eksekusinya ya harus bisa untuk hand skill-nya matang dulu ya, untuk ACP-nya, untuk angkat cetak pasang IC-nya. Karena kalau ACP-nya belum mahir, tentunya akan berpengaruh saat nanti eksekusi. Jadi untuk rumusnya cukup mudah, yang penting punya filenya, kemudian disiapkan CPU baru ya. Ini digunakan untuk CPU baru. Jadi nanti setelah lepas CPU-nya mungkin mati setelah eksekusi rebel, nah, diganti dengan CPU baru, pasang IC RAM. Di situ nanti teman-teman bisa langsung di-erase ya untuk UFS-nya. Jadi nanti teman-teman bisa erase dulu UFS-nya. Bentar saya tunjukkan cara erase-nya. Metode erase ini bisa menggunakan USB ataupun menggunakan box ya, bebas. Kalau teman-teman belum punya alat UFS ya bisa cukup menggunakan USB. Caranya dilakukan test point pada titik IDL-nya, kemudian di-identify, kemudian dihapus.
Kalau menggunakan alat UFS, misalnya EasyJet Plus atau alat yang lain, ya caranya setelah diidentifikasi kemudian diires satu persatu lewat sini, diires seperti ini sampai dari LUN 0 sampai LUN 5 ya. Ini hanya untuk contoh. Setelah diires UFS-nya, kemudian dipasang UFS-nya, pasang CPU, pasang UFS, kemudian lakukan flashing menggunakan UV Android. Caranya saya tunjukin dulu ya. Jadi poinnya yang pertama itu harus dikosongi IC UFS-nya. Kemudian setelah UFS kosong, lakukan flashing menggunakan file yang ada di deskripsi. Jadi filenya nanti auto IMEI ya, auto IMEI, dan tidak perlu merubah apa namanya resistor ya. Jadi resistornya tidak perlu ganti. Setelah diires, kemudian tentukan filenya Xiaomi. Ini sebagai contoh Mi 10T. Kita tentukan filenya Apollo ya, seperti ini. Kemudian kita pilih seperti ini. Nah, setelah semua masuk, dihilangkan partisi last partitionnya di semua LUN-nya seperti ini. Kalau sudah ya sudah, tinggal di flash seperti ini. Nanti handphonenya akan nyala dan auto IMEI-nya. Jadi tidak sulit ya untuk Mi 10T. Jadi bagi teman-teman yang nanti melakukan pergantian sentral prosesor pada chipset Mi 10T, ya caranya cukup mudah. Yang terpenting saat melakukan pergantian sentral prosesor yaitu rumusnya supaya dilakukan ires pada bagian UFS-nya mulai dari LUN 1 sampai LUN 5, mulai dari LUN 0 sampai LUN 5 seperti itu. Bisa difahami ya Lur ya. Nah, jadi caranya cukup mudah. Yang pertama, angkat semua UFS-nya, ires. Kalau tidak punya alat UFS ya teman-teman lakukan ires menggunakan USB. Yang pertama di jumper dulu EDL-nya. Setelah di jumper EDL kemudian lakukan identifikasi. Karena CPU baru kan tidak perlu membutuhkan koneksi internet untuk flashing ataupun iresnya. Jadi teman-teman bisa melakukan ires menggunakan alat-alat yang tidak butuh internet, mau pakai UV, mau pakai UT, mau pakai alat-alat yang lain bisa. Setelah dipastikan UFS-nya kosong, dilanjut ya pemrograman. Jadi istilahnya itu plug and play. Jadi tidak perlu setting macam-macam ya. Ini juga berlaku untuk teman-teman ketika mau mengupdate UFS-nya, tapi dengan catatan CPU-nya tetap CPU baru ya. Misalnya bawaan UFS-nya itu kan 128 GB. Misalnya pengen dirubah ke 512 GB. Itu ya bisa, caranya cukup dilakukan config, kemudian di flashing. Ini nanti pakai file yang di sini tidak perlu merubah nilai resistor dan juga tidak perlu menulis IMEI. Jadi otomatis ya. Setelah ditulis ya sudah, tinggal pakai. Kalau misalnya nanti ada force close aplikasi ya tinggal di web 3 jari. IMEI-nya permanen juga.
Oke Lur, bisa difahami ya, ini tadi sedikit rumus cara melakukan pergantian CPU pada Mi 10T SM8250. Jadi caranya simple. Yang pertama, kosongi dulu UFS-nya, boleh pakai metode angkat IC atau pakai USB, kemudian pasang CPU, RAM, kemudian UFS, dan yang terakhir tinggal lakukan flashing menggunakan file yang ada di deskripsi. Oke Lur, bisa difahami ya? Bila nanti ada yang perlu ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar. Bagi teman-temanku yang belum bergabung di membership silahkan join, cukup murah 20.000 saja, akan mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu tentang penggunaan ECG Tech Tool. Oke Lur, disimak terus videonya, jangan di skip-skip. Tentunya pantengin terus channel Brio Android dengan tips dan trik seputar perbaikan handphone. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.